Fadilatul Mukarramin wal Muhtaramin yang kami hormati, segenap jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita Ustadz Reza, Ustadz Saiful Bahri, alhamdulillah Ustadz Edi Supriyadi, Bang Jainul, Tina Hadroh, dan juga semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bisa manfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah berada di malam Sabtu kedua daripada bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang ada diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada para nabinya. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutnya Ashhurul Hurum. Ya, makna daripada al-hurum, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Ar-Razi disebutkan, wa maknal hurum, makna daripada hurum tersebut adalah al-maksiyatu fihi asyaddu iqaban wa ta'atu fihi aktsara sawaban. Kalau kita berbuat maksiat pada bulan-bulan haram tersebut, siksaannya lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat ketaatan kepada Allah di bulan-bulan tersebut, pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan haram itu 4. Pertama adalah bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, yang keempatnya adalah bulan Rajab. Ini sekarang kita bulan Muharram. Maka kalau sudah bulan Muharram, ya jangan macam-macam. Ya sebetulnya di bulan-bulan lainnya jangan macam-macam. Coba kalau udah di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, kita berbuat maksiat, wal maksiatu fihi asyaddu iqaban. Berbuat maksiat di bulan-bulan haram tersebut, siksaannya, dosanya lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Wa ta'atu fihi aktsara sawaban. Berbuat taat pada Allah, pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian kalau sudah di bulan Muharram, mobil khusus ada namanya tanggal 10 Muharram, itu hari Asyura. Hari Asyura ini bukan hari biasa, ya. Hari Asyura itu bernilai sejarah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam diturunkan ke bumi bulan Muharram di tanggal 10. Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya diselamatkan dari banjir, ya, semenjak bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Surutnya banjir zaman Nabi Nuh di bulan Muharram tanggal 10, 7 bulan banjirnya.
Belum lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dibakar oleh Raja Namrud, juga apinya padam di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan tentara yang pengen membunuhnya, juga di 10 Muharram. Maka ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walaqad arsalna Musa biayatina, ya, dan telah benar-benar kami utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran dari kami. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, supaya Nabi Musa itu mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan menuju cahaya yang terang. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-harinya Allah. Jadi bulan Muharram ada hari Asyura, itu harinya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang nyuruh. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada itu semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Maka bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, mobil khusus di hari Asyura? Ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan-amalan tersebut dari kitab yang saya baca ini, kitab Kanjun Nazah Wasurur, ya, fil adaiyatil maqsuratil lati tashrahus sudur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qudsi Al-Maki Asy-Syafi'i. Ada satu bab bayanu ma yutlabu fi Asyura, penjelasan tentang apa yang dituntut, apa yang dianjurkan pada saat hari Asyura atau hari 10 Muharram. Ilam annal mat anna minal matlubi fi yaumi Asyura ihya'a lailatihi, fahuwa min a'zami ma hissa alaihi syari lima fiha minal imdadati rabbaniyati wal fuyudatil ihsaniyati wala siyama bi qiraatil Qur'anil Karim au sima'ihi wa bima warada minal ad'iyati wal azkar. Jadi intinya ya, menghidupkan malam hari Asyura dan hari-hari tersebut adalah termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Ya, di antaranya berbuat baik, terlebih membaca Al-Quran atau mendengarkan pembacaan Quran atau berzikir dengan zikir-zikiran yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak. Nah, di sini disebutkan, ya, fi yaumi asyura asyrun tattasil biha isnatani walaha fadlun nukil. Pada hari Asyura ada 10 amalan yang memiliki keutamaan yang dinukil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara yang pertama sum, disuruh berpuasa. Kalau kita bisa puasa, puasa di hari Asyura. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Wa afdalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dalam hadis yang lain disebutkan, satu hari kita puasa di bulan Muharram, puasa sunnah, ya, itu pahalanya ya seperti kita puasa 30 hari di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau sudah datang hari Asyura, kalau bisa dianjurkan kita berpuasa di hari tersebut, ya. Bahkan dulunya puasa Asyura itu adalah sesuatu yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum datangnya syariat perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi sebelum ada perintah kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman falamma qadimal Madinata,
Ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk kota Madinah, Nabi masih puasa. Wa amara bisyamihi. Ya, Nabi Muhammad memerintahkan untuk umatnya berpuasa pada hari Asyura. Falamma furido Ramadan, ya, ketika datang perintah puasa Ramadan, Nabi bersabda, "Paman syaa somahu wa man syaa tarokahu." Rahul Bukhari. Barang siapa yang mau puasa, punya kesempatan puasa, silakan puasa. Tapi kalau memang kita nggak bisa puasa, maka ya nggak jadi apa-apa. Ya. Cuman padilahnya luar biasa. Padilahnya apa puasa di 10 Muharram? Ya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang, ya, soila an siyami yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Ganjaran, orang nanya sama Nabi tentang fadilah puasa di hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, ya, yukaffiru sanatil madiyah. Puasa hari Asyura itu dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, cuman hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa puasanya jangan tanggal 10 doang, tapi dari tanggal 9, yaitu besok, hari Sabtu puasa. Ya, namanya puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Kenapa? Supaya membedakan kita dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi di tanggal 10 Muharram juga puasa. Siap besok puasa? Insya Allah. Niat saya niat puasa Tasu'a atau hari ke-9 Muharram. Sunnah karena Allah Ta'ala. Hari Minggunya puasa lagi. Saya niat puasa hari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Hadisnya banyak. Hadisnya sohe. Nah, kemudian selain udah Ustaz nggak bisa saya puasa, besok udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan, ya udah nggak apa-apa, ya. Tapi kita kehilangan padilah. Padilahnya apa tadi? Diampuni dosa tahun yang kemarin. Berarti 1446 Hijriah. Kalau kita besok hari Asyura puasa, dosanya diampunin. Sayang nggak? Sayang nggak? Mendingan batalin janji sama temen apa mendingan kehilangan ampunan dosa setahun? Bener. Udah beli ini ya Ustadz, udah mesen tiket nonton bioskop. Wah, udah janjian mau makan di Solaria. Batalin. Lumayan setahun dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat sunnah. Kalau bisa malamnya sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, apalagi sholat tahajud. Paginya sholat duha kalau bisa mah. Sebab hari itu hari yang istimewa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, zur aliman, menziarahi atau mengunjungi orang alim yang masih hidup juga yang sudah meninggal. Kita punya guru ngaji hari Asyura, datengin. Ya, kalau yang sudah meninggal ziarahi kuburnya. Kemudian yang ketiganya ud, ya, au iyadatul marid, teman kita, saudara kita yang lagi sakit, tengokin. Sebab dalam sebuah keterangan disebutkan orang yang nengokin saudaranya di hari Asyura yang sedang sakit, maka pahalanya seperti dia menjenguk orang sakit di seluruh dunia. Sok tengokin, ya, opor-opor sakit itu ditengokin dah. Nah, insya Allah biar dibawain jeruk. Kemudian waktahil, pakai celak mata, pakai serbeng. Ya, pakai serbeng, celak mata. Yang dari Arab, yang bubuk. Jangan yang dari pensil. Atau kayak bencong, pensil. Ya, pakai celak mata, pakai serbeng. Ya, insya Allah matanya sehat nanti. Kemudian roksal yatim, imsah. Usap kepala anak ya, anak yatim. Sapin malahnya. Siapa orang yang usap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebanyak rambut anak yatim tersebut. Bang Adan usap-usap unyeng-unyeng kepalanya. Tapi jangan diusap doang. Buat tasodak, kasih duit.
Minta dan sama bapak dan. Pak, ambil duit pak. Berapa? 1 juta. Mau ngapain? Mau ngusap kepala anak yatim. Wah, luar biasa. Ya. Tasodak. Sedako. Kemudian yang selanjutnya waktasil. Mandi. Mandi sunnah. Hari Asyura. Saya niat mandi sunnah hari Asyura karena Allah Ta'ala. Ya, padilahnya apa? Dalam keterangan disebutkan pada hari tersebut air jam-jam, mata air jam-jam, sumber air jam-jam itu menyatu dengan air di seluruh dunia. Maka orang yang mandi sunnah di hari Asyura, insya Allah dapat keberkahan dari Allah. Dan sampai batasnya sampai johor, ya sampai johor udah jadi air biasa lagi, udah jadi air biasa lagi. Kemudian selanjutnya wasi alal iyal, wasi alal iyal, ya memberikan kelapangan kepada keluarga, memberikan kelapangan kepada keluar yang baru punya istri, ajak istrinya ke toko emas, nyenengin istri, ya sampai di toko emas istrinya suruh milih, ya ntar istri milih, ini ya ini nih cincin, diem aja udah, ya apa yang ini ya gelang, diem aja udah, apa yang ini kalung, diem aja udah, ayo gimana sih ya ngajak ke toko emas tapi diem aja, bilang sama istri kita, diam itu adalah emas. Jadi kamu udah punya emas saya ini emasnya. Ya, syukur-syukur bisa ngelebihin belanja pada istri kita, pada ibu kita, keluarga kita kasih gembiraan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, yaitu dalam kitab Subul Iman diterangkan riwayatnya hadis Imam Baihaqi, juga Imam At-Tabrani dan juga Imam apa namanya Abu Dunya, disebutkan man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura, siapa orang yang melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, wasa'allahu lahu fi sanatihi, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan rizki bagi dia selama setahun. Cok lebihin Bang Jenul lebih ya kalau bisa puasa ntar sore jam 5 ayo kita buka di restoran girang ininya, ya kolim zufron, selanjutnya potong kuku, bersihin kuku-kukunya, jangan biar kuku panjang-panjang. Kemudian selanjutnya ini yang paling gampang, wa suratal ikhlas kul al fantasil, baca surat al ikhlas. Puasa nggak bisa, apalagi sholat sunnah nggak bisa, misalkan mengunjungi orang alim nggak sempet, ya nengokin orang sakit udah pakai modal misalkan, ya mungkin nengokin orang sakit, apa yang dirasa bang? Nggak ada yang bisa gua rasa. Lah kok begitu bang? Abis lu nggak bawa apa-apaan, apa yang gua rasain? Ya, mau ngusap anak yatim nggak punya duit, ya mau mandi dingin hujan mulu, ngasih nafkah belanja lebih sama bininya, tanggal tua misalkan, tanggal muda besoknya, ya Olim Super motong kuku emang pada pendek kukunya. Nah baca surat Al-Ikhlas dah kalau gitu. Berapa kali? Alfan tahsil, 1.000 kali balik, 1.000 kali bah. Ustadz susah semuanya itu, ya. Apa yang harus dilakukan, ya? Ini yang paling gampang. Yang sudah saya kasih fotokopinya, ya. Di situ diterangkan eh anna man qala yauma asyura hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, bahwasanya siapa orang yang membaca pada hari Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sab'ina marrotan, 70 kali. 70 kali mah sebentar. Boleh dari malamnya. Malam minggu habis maghrib, ya belum keluar rumah, habis sholat maghrib badiah, terus sholat hajat, habis sholat hajat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Padilahnya apa? Kafahullahu ta'ala syarrozalikal am, maka Allah akan cegah bagi orang tersebut kejelekan yang terjadi pada tahun itu. Insya Allah hoki nggak apes dah tahun itu dah pokoknya dah begitu. Kemudian habis itu ngapain lagi? Ya, habis itu baca doa yang sudah difotokopi itu tuh 7 kali atau boleh 10 kali.
Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal ars. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatihillahi wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'aluka salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Ini baca berapa? Ya, di sini ada kedua keterangan, ada yang 7, ada yang 10, tapi saya ambil yang sedikit aja yang 7. Ya, sebab tata cara baca doanya habis tadi kita sholat hajat, terus baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, baru habis itu baca doanya ini. Baca doanya bagaimana? Baca doa caranya summa yaqra'u zalika wa huwa mustaqbilun lil qiblati bi khusyu'in wa huduri qalbin. Ya, tata cara baca doanya ya, dia masih menghadap ke arah kiblat dengan khusyuk dan dengan menghadirkan hati. Habis itu wa ayyam fukha ala nafsihi fi kulli maratin, ya. Kemudian setiap kali baca sekali, ya, udah selesai sekali baca ditiup di tangannya, habis itu diusapin mukanya, kepalanya, ke seluruh badannya. Baca lagi, tiup lagi, usap lagi ke badannya sampai 7 kali diusapnya. Ya, 7 kali baca, 7 kali ngusap. Atau kalau mau 10 kali boleh. Padilahnya apa? Nah, padilahnya kalau kita baca doa tersebut 7 kali di hari Asyura, dalam keterangan lam yamut tilkas sana, itu orang tidak akan meninggal di tahun tersebut, nggak bakalan mati tahun ini. Tapi jangan dites. Begitu gue tawuran aja lah kalau gitu lah. Jangan. Ya, ya. Itu nyari mati lah. Kok bisa begitu? Nah, dalam keterangan di sini, waman dana ajluhu, siapa orang yang memang sudah dekat ajalnya di tahun tersebut, lam yuwaffik likiroatihi, maka orang itu tidak akan sanggup untuk baca doa itu. Bebe, kalau udah tahu nggak baca, awas mati kalau. Ya, siapa orang yang memang sudah dekat ajal di tahun tersebut, maka dia tidak akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk baca doa itu. Bisa jadi lupa lah, bisa jadi nggak sempet lah, bisa jadi males lah, dan sebagainya lah. Banyak alasan pokoknya lah. Ya, hati-hati kalau udah tahu doanya baca. Ya, terus tata cara bacanya kayak tadi. Ya, bagaimana misalkan kita punya anak kecil atau di keluarga kita ada yang nggak bisa bacanya, ya, wa annahu iza quri'a 'alal atfali wa nafaqal qari'u 'alaihim lam yamutu, bahwasanya jika dibacakan ya kepada anak kecil yang belum bisa baca tulisan Arab, kemudian ditiupin, yang bacanya niupin ke anaknya tersebut atau cucunya atau ponakannya, lam yamutu, maka itu insya Allah anaknya juga nggak bakalan meninggal tahun itu, panjang umur insya Allah. Wa yulakina liman istato'a, liman lam istato'a minhum nutku, dan juga buat orang yang nggak bisa ngomong atau nggak bisa bacanya ditalkin. Ya, lu nggak bisa bacanya ditalkin tuh, ya kan, suruh ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, dia ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, wasallallahu ngikutin. Habis itu dia suruh niup badannya sendiri 7 kali sama. Ya, kalau orang yang nggak bisa ngomong ditiupin, dibacain gitu. Ya, insya Allah akan diberikan panjang umur. Terus juga itu hasbunallah wa ni'mal wakil, itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Nabi, karena akhiru qaul Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, bacaan yang dibaca terakhir oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau dimasukkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi boleh
bacanya mau hasbi Allah, mau hasbunallah, boleh, silakan. Yang enaknya aja yang mana. Ya, sehingga apa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud 7 hari 7 malam. Nabi Ibrahim jangankan gosong, jangankan melepuh, ya. Ketika apinya padam, kayunya sudah menjadi abu, Nabi Ibrahim lagi kedinginan, menggigil. Kenapa? Sebab apinya disuruh jadi dingin sama Allah. Wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kepada api, hei api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah hambaku Tapi jangan dites. Lalu tes lagi. Coba sini ya, lu sundut gua jangan. Kalau yang kayak gitu mah gini ya, yang namanya zikiran itu ya, kita jangan apa namanya, kalau minta sama kiai atau sama Habib ini dikasih nih zikiran buat apaan Bib? Ya, kalau guru yang benar pasti bilang baca aja, ntar juga ente bakal rasain keutamaannya. Ya, itu baru benar. Kenapa? Sebab kalau kita misalkan baca karena ingin sesuatu, takutnya kita nggak ikhlas. Kalau kita punya zikiran dibaca istiqomah, nanti juga lama kelamaan kita bakal kerasa manfaatnya. Karena kalimat-kalimat zikir yang kita baca itu ibarat kita itu punya pisau, punya golok, punya pedang, ya, yang diasah setiap hari. Pada saat kita butuhkan, kita bisa pakai buat buat ngupas, buat bacok apapun, ya. Tapi kalau punya kalimat zikir diizazain sama orang, kalimat zikir sama guru, sama kiai, sama Habib, nggak dibaca-baca, pas lagi pepet dibaca, nggak mempan, ya. Jadi kalau orang punya amal-amal itu, ya insya Allah nanti bakal keras sendiri manfaatnya. Makanya kita harus punya amalan yang kita biasakan. Di antaranya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah dibaca ya. Insya Allah dibaca. Tata caranya tadi sholat dulu 2 rakaat. Habis itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Baru baca doanya 7 kali. Ya setiap 1 kali ditiup di telapak tangannya. Terus diusapin ke seluruh badan. Insya Allah panjang umur, sehat wal. Amin ya robbal alamin. Kita tutup. Kita baca Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan buat kita semuanya. Semoga tahun ini kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyu min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصفته هي القربة حي الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواهد الأهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا
أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، وقنا كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، واصلها عقبانا يا ربي، واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوان. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوان. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله مهر قدر وصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.